Mencari bintang. Kebanyakan pebisnis pemula bingung dalam menentukan arah. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering muncul di benak mereka. Jenis bisnis apa yang seharusnya kubuka pertama kali? Apakah bisnis yang kupilih ini sudah benar? Apakah akan membawa kesejahteraan bagiku? Kenapa bisnis yang tadinya menghidupiku sekarang menjadi lesu? Apakah aku boleh dan sudah saatnya membuka usaha yang baru? Apakah aku harus mempertahankan bisnisku yang belum pernah menguntungkan dan masih harus aku subsidi terus ini? Sampai kapan? Perhatikan gambar berikut ini. Metric Boston yang sangat dikenal dalam merancang strategi bisnis. Yang pertama adalah sapi perah. Awalilah usaha atau profesi Anda dengan sapi perah, yaitu bisnis yang dapat menghasilkan pendapatan harian atau bulanan hingga bisa mencukupi kebutuhan Anda sehari-hari. Tak perlu jenis bisnis yang rumit dan inovatif, cukup ikuti saja apa yang diperlukan orang sehari-hari. Contoh gampangnya adalah buka lapak di pasar, berjualan sayur, buka warung bakso, atau bisnis-bisnis yang sudah jelas ada kebutuhan pasarnya. Bukan trial error, bukan juga yang lama menunggu untuk panen. Hanya saja bisnis seperti ini biasanya kecil marginnya. Contoh lainnya adalah bisnis yang barusan atau sedang tren saat ini, seperti reseller brownies, keripik pisang, atau beli franchise yang lagi tren. Jika tak sanggup meremajakan diri, sapi perah akan berubah menjadi anjing piaraan yang tak produktif lagi. Yang paling baik adalah jika bisnis sapi perah Anda sudah bisa menghasilkan passive income seperti franchise yang sudah autopilot. Jadi, Anda punya waktu untuk mengembangkan usaha lainnya. Sebagian besar bisnis memiliki masa punah. Ada yang diakibatkan persaingan, ada juga karena tren yang sudah habis atau sunset. Sapi perah yang tadinya menghasilkan bisa juga berubah menjadi beban pengeluaran atau anjing piaraan. Jika tak segera dijual, maka akan berbuntut kerugian. Bisa jadi anjing ini kelihatan mentereng secara fisik, tapi tak menghasilkan pemasukan, justru menambah beban pengeluaran. Seperti bisnis wartel dan warnet, yang dulu sempat menjadi primadona sapi perah. Saat ini, wartel tergilas oleh maraknya ponsel yang semakin murah, juga obral pulsa para operator. Warnet juga mulai kembang-kempis, karena wifi gratis ada di mana-mana. Harga modem dan pulsa pun sudah sangat terjangkau. Idealnya saat sapi perah masih berjaya dan berlimpah, jangan terlena untuk berfoya-foya. Bangunlah bintang di masa depan yang akan menjadi sapi perah beberapa dekade berikutnya. Bintang sudah terlihat prospeknya, namun masih memerlukan pembiayaan atau pemeliharaan. Sapi perah berfungsi membiayai bintang hingga siap panen. Ibarat kebun sawit, bintang pasti memerlukan perawatan 3-5 tahun pertama setelah dijalankan. Namun setelah siap panen, bintang akan terus menghasilkan hingga 25 tahun ke depan. Bintang bisa juga berupa bisnis yang tadinya hasil eksperimen atau disebut juga tanda tanya. Namun sekarang sudah mulai tampak titik terang prospeknya. Kadang tak semudah itu menemukan bintang. Jikapun ada bintang yang sudah terlihat, biasanya orang lain pun sudah melihatnya. Apalagi jika halangan kompetitor untuk masuk atau entry barrier-nya sangat tipis. Jadi, keuntungan tak benar-benar besar. Bahkan suatu saat akan berkurang kalau supply sudah berlebih dibanding permintaannya. Idealnya adalah jika kita bisa mencipta suatu mesin uang baru yang masih minim kompetisi. Memang memerlukan waktu dan biaya untuk riset dan uji coba. Bisa jadi kemungkinan berhasilnya 1:100. Namun begitu tanda tanya ini menjadi bintang besar, makmurlah 7 turunan. Tahun 2009 saat saya masih membangun yukbisnis.com, masih menjadi tanda tanya yang besar. Apakah ini akan berhasil? Saya bukanlah programmer web. Bahkan bisa dibilang setengah iseng dalam melakukan pembuatan Yuk Bisnis ini. Segalanya pun masih trial error.
Saat jadi versi beta pertama, tanggal 6 Juni 2010, saya mencoba searching iPad, keluarnya nasi Padang. Hingga pada 2012, dengan tim programmer yang keempat, barulah jadi versi beta yang benar. Di situ mulailah sedikit ada titik terang. Namun tetap belum terlihat kapan menghasilkan. Setelah UB Store atau store.yobis.com diluncurkan, bintang itu mulai terlihat terang ke depan. Saat video ini direkam, Yuk Bisnis masih disubsidi pengeluarannya. Tapi insya Allah dalam hitungan beberapa bulan ke depan, buahnya sudah bisa dipanen. Dalam proses bintang menjadi siap panen, pembiayaan Yuk Bisnis atau biasa disebut UB, saya alokasikan dari bisnis sapi perah saya yang lainnya. Jika Anda memahami siklus bisnis di atas, coba amati jenis bisnis apa yang sedang Anda jalankan saat ini. Sapi, anjing, tanda tanya, atau bintang. Sudahkah Anda dalam jalur bisnis yang benar?